Balik lagi di podcast Book Teman bareng Kan tadi Tejo. Oh ya, Surti dan Tejo lupa ya. Iya, kali ini kita kedatangan bintang tamu editor-editor di Kata Depan. Nah, Kenapa kita rame kali ini? Karena ada segmen baru yaitu CMJ. cerita malam Jumat. Segmennya itu adalah cerita malam Jumat. Jadi di sini Surti dan Tejo dan teman-teman editor di Kata Depan itu akan menceritakan experience mereka ketika mengalami kejadian horor. Aku Putri guys, sebagai Halo. editor. Halo Kakak Putri, hai. Siapa? Aku tuh punya satu pengalaman horor. Jadi ini sih sebenarnya di terornya itu sih di mimpi ya. Jadi waktu itu tuh sebelum kan rumah aku kan baru aja direnov tuh. Itu baru dari bulan November 2021 sampai Januari 2022 ini. Sebelum direnov, depan rumahku tuh ada pohon mangga. Terus emang ditebang sama ayam. Buahnya asem nggak? Jarang banget berbuah, itu lama banget berbuahnya. Nah, tadinya kan ada pohon mangga tuh, terus habis itu ditebang karena pohonnya tuh tinggi, terus udah ngenain kabel listrik gitu di atas. Terus habis itu gue mimpi lagi ngeliat ke jendela gue kan. Jadi pas gue nengok ke jendela, depan gue tuh halaman, depannya lagi tuh pohon mangga. Oke. Nah, pohon mangga itu udah nggak ada, tapi ada yang ngeliatin gue. Ada yang ngeliatin dari situ tuh. Terus itu gue tahu itu tuh kuntilanak kan. Jadi dia ngeliat gue ngeliat dia. Lihat-lihatan? Iya, lihat-lihatan sudah. Deg-degan nggak? Iya, pas bangun-bangun sih ya deg-degan sih. Nah, abis itu mimpi lagi. Itu ceritanya gue lagi di rumah saudara gue. Oh, udah bukan Tadi- di rumah, bukan di rumah lu. Hah? Bukan di rumah lu. Enggak, gue mimpi, tapi mimpinya tuh lagi di rumah saudara gue. Oh iya. Ya, lagi mimpi, lagi main nih sama saudara-saudara. Tiba-tiba ada yang kesurupan. Terus habis itu gue di dalam mimpi kayak gini, Put, jangan oleng ya pikirannya gitu. Takutnya kesamber gitu. Terus Maksudnya habis- kesamber? kena kesurupan juga gue. Oh, lo kesurupannya tuh di dalam mimpi. Iya, dalam mimpi. Terus tiba-tiba beneran kena gitu loh. Pas gue ngomong kayak gitu tuh beneran kena guanya gitu. Hah? Jadi dalam kondisi gue tidur itu kayak orang dicap gitu loh. Ustaz. Iya, Oh, lo kayak ketindihan. iya kayak ketindihan gitu, tapi di dalam mimpi tuh udah kayak astagfirullah kayak gitu. Nah, terus udah selesai. Nah, ada lagi satu kejadian. Jadi gue lagi ke rumah ini dalam mimpi ya, Ini ceritanya itu dalam mimpi gue lagi di rumah nenek gue di daerah Bekasi situ dekat Grand Metropolitan. Nah, terus gue lagi main layang-layang nih sama anak-anak situ kan. Terus tiba-tiba di dalam Bentar, lo main layangan. iya, Pas kapan itu berarti? dalam mimpi. Oh, dalam mimpi. Itu dalam mimpi semua, kejadian itu dalam mimpi semua. Oh iya. Terus tiba-tiba di dalam hati tuh ada yang manggil kuntilanak. Hah? Dalam hati lo? Iya, kayak tiba-tiba kepanggil kuntilanak kayak gitu. Kuntilanak beneran kuntilanak. Oh, lo nyebut. Dalam hati nyebutnya pas lagi mimpi. Terus. Terus abis itu gue direp-rep. Langsung masuk jerat gitu. Kayak dia tuh kepanggil terus dia neken badan gue. Wow. Kayak beneran ditekan, lu beneran ditekan. Jangan ditekan. Lu beneran ditekan kayak gitu kan. Terus habis itu berusaha buat lepas gitu. Karena waktu itu gue pernah dengar podcastnya pernah nonton videonya Vilo. Jadi kalau misalnya direp-rep kayak gitu jangan panik. Jadi ya udah gue berusaha untuk nggak panik kan. Udah kelepas, habis itu gue pindah posisi. Kalau misalnya direp-rep kan mau pindah posisi pun mau bangun pun rasanya berat kan, mata kayak pengen tidur lagi kan gitu. Nah itu gue coba buat pindah posisi. Terus habis itu digituin lagi juga, direp-rep lagi juga kan. Nah yaudah akhirnya gue mutusin buat Udah nggak mau tidur lagi. gue dengerin Al-Baqarah.
Oh, dengerin murotal. Iya, Total, ya. terus gue dengerin itu sambil tidur tuh. Tapi lu jangan ngaji. Maksudnya Lu nya nggak ngaji. nggak ngaji apa? Nggak ikut ngaji. Lu nggak ikut ngaji? baca. Enggak, gue pokoknya itu jadi pengantar tidur lah gitu. Oh iya. Ya terus habis itu pas tidur masih kayak setengah sadar kali ya, karena gue tuh ngerasanya kayak gue tuh ngomong sama diri gue, aku jangan kepanggil lagi kayak Oh, jadi lu itu seolah-olah pikiran lu itu pengen manggil-manggil mulu. Iya, pengen manggil dia, akhirnya kepanggil kayak ini ada suara Al-Baqarah tapi gue manggil terus dia masuk gitu loh. Oh, Terus jadi dia kayak datang, nggak ngerempet mempan lagi, gitu iya, ya. terus nggak mempan. Soalnya pikiran lu tuh udah kayak dikuasai, anjay dikuasai nggak lu? Terus habis itu gue cerita sama Bunga. Boleh nggak sih Bung? Boleh. Gue Sebut cerita aja. sama Bunga. Itu kejadiannya kapan? Dibilang baru sih, sebenarnya baru kayak periodenya tuh nggak nentu gitu. Kadang gue mimpi tiba-tiba manggil dia. Berarti sampai sekarang masih? Sekarang udah nggak terlalu, cuma waktu pas bulan, gue nggak tahu deh, pokoknya di tahun ini gue lagi ngobrol nih sama teman-teman gue kan, lagi bakar-bakar tuh, terus habis itu emang Bakar apa lu rumah? lagi ngegrill kan di rumah gue, terus habis itu Iya. dua teman gue kan kerjanya bareng nih, nah dia lagi nyeritain horor juga di tempat dia kerja, terus habis itu gue nyeritain masalah si Kunti ini. Lah disebut. Iya, terus habis itu yang tadinya kita kan matiin lagu nih pas kita ngobrolin horor-horor gitu, kita matiin lagu. Terus pas gue cerita soal si Kunti ini, tiba-tiba speakernya nyala sendiri. Nyala kencang banget, terus kita kaget gitu. Nggak gitu bukan. Terus habis itu gue bilang sama Bunga, pokoknya pas gue cerita kayak gitu, gue bilang ke Bunga ternyata emang si Kuntinya ini emang kagak mau disebut lagi. Nah, Tapi lu sebut. iya. Selain itu disebut lagi. Nggak tahu sih. Ya, gimana sih? Nggak tahu dia tuh masih ada di rumah gue atau enggak, gue nggak tahu. Nah, karena emang waktu sebelum kejadian ini, gue pernah pas masih kecil tuh SD tuh ya, pas emak gue lagi dirawat. Kan di rumah tuh gue ada teman gue kan 2 orang tuh, sama budi gue sama adik gue. Terus habis itu gue foto gue 2 kali foto nih. Foto pertama, foto gue sendiri, di samping gue tuh ada rambutnya gitu. Jadi misalnya nih, ini foto gue nih, ini foto gue. Terus habis itu di sini nih ada rambut nih, sekitar sini nih, ada rambut gitu. Oh, jadi kayak zrek gitu. Iya, rambutnya doang. Ada nggak fotonya? Oh, udah nggak ada tuh. Wah. Itu SMP. Soalnya gue masukin Facebook. Terus habis itu gue masukin Facebook, terus teman SMP gue bilang, "Oh, jangan di-upload, ntar lu masih didatengin sama dia kayak gitu," katanya. Terus ya udah tuh. Rambut teman lu kali. Hah? Rambut teman lu. Enggak, orang teman gue di depan. Temen gue tuh dua-duanya di depan, yang satu motoin gue, yang satu lagi duduk di bangku depan gue. Terus itu Gak ada rambut siapa? orang, gak tahu rambutnya tuh panjang gitu ya. Gak tahu sih apakah dia beneran penghuni Rambut. pohon mangga situ atau bukan. Soalnya emang menurut gue si kuntilanaknya ini emang penunggu Situ. penunggu di situ, Perumahan lu. di pohon mangga depan rumah gue. Hmm. Terus nggak tahu kenapa gue ngerasanya setelah si pohon mangganya ini nggak ada, gue ngerasanya dia di kamar gue ya tadinya, cuma nggak tahu. Oh guys, ini Bunga. Emang siapa kalau nggak bunga? Apa namanya? Jadi ngelanjutin ceritanya Kak Putri yang tadi. Iya, dia itu emang butuh rumah karena rumah yang dia selama ini tinggali dihancurkan kan di Oh, yang si pohon ini. Iya, ditebang. Itu kan udah jadi rumah buat dia. Nah, ketika rumah mereka ditebang sama orang atau dirusak sama orang, mereka butuh tempat tinggal. Kecuali kalau yang nebang itu udah kasih tempat gitu. Udah kasih Oh, pengganti dari Iya. si pohon ini. ya, kecuali kalau misalkan orang yang nebang itu udah ngasih tempat, mungkin dia nggak akan ngeganggu yang di dekat tempat tinggal dia dulu gitu. Karena mungkin yang nebang ini belum ngasih Iya, bokap dan Lu yang dibunuh ya. Itu ternyata. Berarti dia minta tumbal. Iya, Astagfirullahaladzim. gua
kira rembukan sama RT. Ya bokap gua deh, iya bang sama bokap gua. Iya. Cek WA gua. Bapak lu. belum dikasih tempat tinggal, jadinya dia nyari yang lebih deket kak. Ade anaknya wujudnya kayak pohon mangga nih. Ternyata ini bukan podcast horor, ini podcast lawak. Nah kebetulan juga Kak Putri ini termasuk tipe orang yang peka sama mereka. Oh, iya. Cuman kakak nggak nyadar. Kebiang. Oh ya, sekian dari kami. Gua nggak punya cerita horor karena yang horor cuma gua. Wassalam. Sampai ketemu di cerita horor Ya, dah. Jumat Dah. episode selanjutnya. Udah, Ya. Bye.